Halo, jumpa lagi dengan saya Ihan Martoyo dari jurusan Teknik Elektro UPH. Di dalam klip kali ini kita akan ngobrol tentang kondisi kesehatan jiwa di dalam pandemi dan bagaimana itu bisa ada hal-hal yang bisa menolong hal itu. Saya bersama Bapak Dr. Yonatan Aditya dari beliau dekan dari Fakultas Psikologi UPH. Selamat malam Pak Yonatan. Selamat malam, Pak Ihan. Saya juga ditemani Pak Pendeta Dr. Yohanes Budi, beliau Dekan Akademis dari STT Reform Indonesia di Kemang Warubungci, Jakarta. Selamat malam Pak Yohanes. Ya, selamat malam semuanya. Saya ditemani juga Ibu Lindawati, beliau mengajar di Teachers College UPH. Selamat malam Bu Linda. Selamat malam Pak Ihan, selamat malam Pak Yonatan Aditya, juga Pak Pendeta Yohanes Budi, selamat malam. Ada juga Ibu Cio Ayutia, beliau mengajar di satu sekolah swasta di Jabodetabek. Selamat malam Bu Ayu. Malam Pak Ihan, malam rekan-rekan yang lain. Oke, jadi kita coba menyelami ya kondisi kejiwaan kita selama pandemi. Apa sih yang kita rasakan begitu ya sebagai tekanan-tekanan? Pak Yonatan Aditya, bagaimana Pak? Ya, kalau saya rasakan sendiri itu kan memang cemas, tuh, karena kan memang ini menghadapi situasi yang tidak jelas. Jadi kapan ini berakhir, kondisinya seperti apa juga nggak jelas, kapan ya nggak terlalu jelas semuanya gitu. Kemudian kalau saya dengar-dengar entah dari mahasiswa atau dari orang lain gitu kan, kondisinya itu mereka harus tinggal di rumah. Nanti ya kalau mahasiswa itu mungkin lihat orang tuanya berantem gitu ya. Lalu mereka juga ikut stres. Lalu ya yang biasa keluar rumah nggak pernah keluar rumah, nggak kerasan. Jadi wah itu menimbulkan banyak masalah. Ya, Jadi semua masalah itu muncul, masalah-masalah kejiwaan juga bisa muncul. Entah bisa cemas, bisa depresi, dan yang lain-lain itu. Jadi stres, kecemasan, depresi begitu ya. Dan ada relasi-relasi keluarga yang terakselerasi begitu ya, lebih intens, menghasilkan stres tersendiri ya. Pak Yohanes Budi, gimana Pak yang diamati di jemaatnya dan di komunitasnya? Iya, jadi pandemi ini kan juga ada teman-teman yang menyertainya ya. Jadi seperti insecurity di dalam secara finansial begitu ya. Itu merupakan satu beban yang juga besar. Pekerjaan pebisnis, karyawan sampai dengan OB begitu ya, kemudian yang ojol dan sebagainya, semuanya itu kan kena dampaknya. Jadi ada economic insecurity, kemudian isu yang lain itu ada social isolation. Jadi karena ada social distancing, hal itu disertai dengan social isolation, yang banyak orang juga pada akhirnya mengalami satu kesepian yang mendalam ya. Yang kasihan itu kan orang-orang yang sudah berusia, yang sudah tua, yang sebetulnya punya harapan itu bisa ketemu dengan anaknya dan cucunya. Walaupun sekarang sudah ada media sosial yang lebih membantu sih. Umumnya kan seperti yang lalu pada saat liburan begitu ya. Jadi waktu bersama-sama dengan anak cucu itu akan lebih banyak. Tetapi sekarang jadi nggak bisa lagi karena kebanyakan orang juga tidak melakukan traveling dan sebagainya di tengah-tengah situasi seperti itu. Dan juga kita bisa melihat bahwa ada keluarga-keluarga itu yang terjebak dengan pasangannya ya. Kalau pernikahan itu sehat dan menyenangkan, maka enak juga semua ada di rumah begitu ya, dan ekonomi itu stabil. Ya kita senang-senang aja di rumah, itu masih memungkinkan. Tapi kalau satu pasangannya abusive ya, atau punya problem-problem psikologis yang berat, maka seluruh rumah itu warnanya akan gelap, kemudian belum lagi dengan bentuk-bentuk abusive yang ada, itu juga sulit sekali. Atau kalaupun yang tidak abusive tapi nggak akur gitu, itu juga berat sekali. Kemudian kita juga menyadari bahwa kita punya berbagai macam ketakutan ya. Jadi seperti kalau kita
terinfeksi, juga tidak mudah kita itu mendapatkan layanan kesehatan. Karena memang fasilitas itu yang nggak cukup. Demikian. Kita juga bisa melihat bahwa di tengah-tengah situasi seperti ini ada bentuk-bentuk eksploitatif ya, eksploitasi. Jadi misalnya seperti kantor dengan mudah itu ya akan memikirkan untuk tidak melanjutkan orang-orang yang dianggap tidak efisien begitu, dan itu cenderung akan di-cut saja gitu. Sehingga jemaat-jemaat ada yang terkena PHK dan sebagainya. Dan kalaupun tidak di PHK, ini adalah satu kesempatan untuk menekan untuk gaji itu dipotong dan sebagainya ya. Dan kemungkinan orang akan tidak mengambil keputusan untuk aku nggak cocok lagi dan aku keluar aja gitu. Dan itu merupakan bentuk-bentuk eksploitasi yang juga terjadi yang menyertai bentuk-bentuk pandemi yang seperti sekarang ini. Jadi ya ada berbagai pergumulan. Bukan hanya masalah kesehatan saja, tetapi masalah sosial, masalah psikologikal ya. Mungkin jadi, itu yang menjadi pergumulannya. Ada persoalan-persoalan relasi yang membuat stres tersendiri, tetapi juga kalau kehilangan pekerjaan, terus tekanan ekonomi, tahu-tahu tambah stresnya. Dan yang lebih susah karena nggak pasti, jadi post traumatik itu terus-menerus ya, orang dalam keadaan anxiety yang tanpa ujung begitu seolah-olah ya. Jadi tekanan psikologinya bisa besar. Nah, dan tapi juga relasi, Iya, saya pengen tanya yang wanita nih, karena kemungkinan stresnya bisa beda ya. Jangan-jangan yang wanita itu stresnya lebih berat daripada kita yang laki-laki ya. Saya mau coba ke Bu Ayu nih, mungkin apa yang dialami Bu kalau masih harus bekerja tapi mengurus rumah tangga. Apa kondisi kejiwaannya Bu? Iya, jadi kalau di layer yang paling atas itu ya, saya sering kali kalau ditanya gimana kabarnya, jungkir balik saya jawab gitu ya. Karena bangun jam 4 pagi itu nggak keburu tuh. Apalagi misalnya kita mau saat teduh dulu ya, itu nggak bisa bangun jam 4 pagi. Mungkin kalau mau saat teduh dulu harus bangun jam 3 pagi. Karena kita start masak jam 4 pagi meskipun sudah menyiapkan dari malam sebelumnya ya, misalnya potong-potong sayur gitu ya, besok pagi. Karena nanti anak kan school from home. Gitu, anak 2 kalau saya, ada yang anak 3, ada yang anak 4 gitu, yang satu masih kelas 1 SD kan, jadi masih lebih perlu didampingin ya, kalau yang kelas 7 itu udah jalan. Nah terus sambil kita ada pekerjaan, jadi kita WA jalan terus begitu kan, terus dia sekolah kita buka laptop sambil kerja-kerja, jadi kayak oktopus begitu ya, tangannya perlu banyak, terus makan pagi, makan siang begitu kan, terus pembantu kita asisten rumah tangga tidak pakai karena berpikir kalau ada unsur, karena kami asisten rumah tangga yang tidak tinggal di dalam ya. Jadi kalau ada yang keluar masuk setiap hari kan itu faktor X lagi yang perlu diperhitungkan begitu. Jadi meskipun kami masih support dia gaji selama 5 bulan ini, tapi kami tidak memakai jasanya begitu. Jadi pekerjaan rumah tangga begitu. Nanti kalau ada sayur datang, kan sekarang perlu desinfektasi khusus ya. Jadi ada prosedurnya nih, protokol masuk barang ke rumah ada lagi. Kalau dulu tinggal taruh di meja makan, sekarang nggak bisa begitu juga. Gitu. Jadi kalau ditanya jungkir balik begitu. Nah, ada kalanya ada merasa bosan, ada satu kala tuh ya bisa ada perasaan bosan, ayo kita kemana yuk gitu ya, kita ke pantai, ayo kita, maksudnya ya tahu nggak mungkin cuma sampai terucap gitu, ayo kita kemana ya, ke taman safari kayak gitu, nggak usah turun muter pulang lagi, tapi ke WC-nya bagaimana ya gitu kan, harus turun juga gitu. Nah, jadi itu mungkin di layer yang atas ya. Nah, begitu kita masuk ke layer di bawahnya itu, sebenarnya kan muncul berbagai akar-akar masalah. Nah, ini dia nih. Dalam diri anak-anak kita mungkin melihat ada intergenerational problem ya, yang dulu mungkin ada di keluarga asal kita, ada di dalam diri kita, dan sekarang kok kita lihat ada di anak-anak misalnya gitu. Kemudian ada perasaan-perasaan di dalam diri yang muncul gitu. Oh kalau di rumah aja kok bisa ada perasaan begini, ada perasaan begitu, yang mungkin kalau kita keluar ada distraksi yang lain. Itu sih yang saya rasa. Oke, berarti tapi memang benar stres itu nambah, dan terutama untuk wanita yang biasa bertugas buat rumah tangga, lalu juga ada loneliness, mungkin ada kebosanan ya yang sangat keras, tetapi akarnya itu mungkin jauh lebih dalam ya daripada hal-hal yang kita rasakan di atas ya.
Nah, Bu Linda juga yang mungkin mengurusi rumah dan sebagainya. Apa betul, Bu, yang dialami seperti itu? Iya, jadi sebenarnya kalau kita mau jujur ya, memang seperti kata Bu Ayu, itu kerja kita ekstra lebih jamnya daripada yang kalau kita kerja di kantor begitu. Jadi ekstra jam itu jauh lebih banyak dan lebih panjang begitu, dan bahkan itu kemudian membuat pola hidup kita sebagai wanita itu di rumah, mau ngurus pekerjaan rumah ditambah mengurus pekerjaan kantor bersama, itu membuat kita itu, kalau kata Bu Ayu tadi, jungkir balik. Kalau bagi saya itu misalnya itu membuat saya adalah mencari lagi meaning apa sih yang saya mau jalani dengan keadaan seperti ini, begitu ya. Seperti kata Pak Yonatan tadi, itu menyebutkan sampai tidak semuanya tidak jelas ya, kapan selesai, kapan mau berapa lama. Nah, itu membuat saya akan mencari lagi meaning daripada hidup ini. Dan kalau saya memikirkan meaning itu, akhirnya saya sering kembali bertanya lagi pada diri saya, itu identitas apa yang akan saya create di dalam konteks kehidupan seperti ini yang saya jalani. Jadi itu campur aduk di dalam diri itu muncul dan mempertanyakan lagi esensi daripada hidup kita, hidup saya khususnya sebagai seorang istri, juga sebagai seorang yang kerja, tetapi juga kadang work from home, kadang harus work in office. Jadi switching itu membuat saya menjadi sangat bingung gitu ya. Jadi harus mencari lagi, menata ulang. Jadi meskipun kesibukan itu bisa kita adaptasi ya, berusaha meng-create dengan kesederhanaan pola hidup. Misalnya kalau masak gitu ya, itu yang saya lakukan adalah sekali masak bukan cuma 1-2 ekor ayam. Saya akan masak 4-6 ekor ayam. Ya, kemudian dengan berbagai macam, habis itu saya bekuin masakan saya di kulkas, lalu saya mengganti pola hidup yang very simple seperti dulu. Jadi nanti saya tinggal ganti ambil. Nah, itu pola hidup yang bisa diganti, diperbaiki. Tetapi pergumulan mencari meaning dan mengingat kembali identitas diri dan berproses itu nggak segampang dengan ketika kita bisa memperbaiki segalanya. Begitu. Nah, itu membuat, ya kalau bahasa sekarang itu jadi galau gitulah. Kira-kira demikian deh Pak. Gitu. Oke, Ya, ini belum ada lagi kalau tambah lagi nih Pak. Tambah lagi kadang-kadang kalau misalnya suami atau bapak atau siapapun itu kurang berpartisipasi, kurang itu inisiatif, itu membuat kita over, yang kemudian kalau misalnya punya anak itu akan menanggung itu sendiri, begitu. Nah, itu kemudian menjadi burnout dan kemudian menjadi konflik, dan kita lihat juga sekarang banyak KDRT tadi yang disebutkan Pendeta Yohanes Budi ya, konflik yang panjang yang membuat perceraian dan sebagainya. Nah, itu harus di-manage. Nah, manage-nya itu apa? Lalu mulai lagi mencari identitas diri yang baru di dalam konteks yang sekarang nih. Dan for the next ini nggak akan berubah secepat itu. Begitu. Nah, itu yang mungkin dari saya sih, Pak. Jadi terutama karena budaya kita memang cenderung masih patriarkal, kalau wanita yang stres, ya dia akan ada di bawah otoritas laki-laki suaminya begitu ya, sehingga mungkin lebih sulit jalan keluarnya ya secara psikologis juga ya. Nah, tapi tadi ada kata-kata seperti meaning yang dibicarakan, mungkin juga agama begitu ya. Tapi pencarian meaning atau kehidupan agama itu kan kadang-kadang malah bikin stres ya. Apa betul itu bisa menolong kita secara kesehatan mental? Pak Yonatan Aditya, gimana Pak hubungan antara agama, meaning dengan kesehatan jiwa itu seperti apa sih? Ya, agama itu memang seperti pedang bermata dua ya. Bisa membantu, tapi bisa juga tidak. Kalau istilahnya pergamen itu kan ada dua, ada yang efek positif maupun negatif. Nah, yang negatif itu misalnya begini kan, contohnya ya masa-masa pandemi begini kan, kalau Indonesia negara bertuhan, lalu kan merasa, apalagi kalau kita Kristen, kan Tuhan itu mengasihi. Tuhan mengasihi kita, semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kenapa ya kok Tuhan yang katanya mengasihi itu menyebabkan pandemi ini? Kenapa kok nggak di-stop? Apalagi kalau ada keluarganya yang mungkin meninggal. Kenapa ya? Tuhan kok membiarkan ini terjadi? Kalau mau kan gampang banget loh Tuhan menghentikan ini.
Nah, apalagi kalau saya penelitian ke mahasiswa, mahasiswa itu kan, ya kalau kita udah tua-tua ini mungkin pikirannya lebih panjang ya. Kalau mereka kan masih mencari-cari ya jati diri, mencari-cari dulu kan dari orang tuanya, sekarang mereka sedang mencari arti Tuhan itu buat dirinya. Nah, kalau kena kondisi begini, lalu kan mereka lihat, iya ya, saya dulu diajarin begini, tapi kenyataannya kok begini ya. Nah, itu yang menyebabkan mereka lalu mungkin jadi marah kepada Tuhan. Nah, itu yang membuat kondisinya lebih buruk lagi. Lalu pegangannya apa di saat-saat seperti ini? Ya, Nah, jadi itu yang jadi buruk pengaruhnya. bisa ada akibat-akibat buruk itu ya, kemarahan kepada Tuhan, kenapa Tuhan meninggalkan kita dan seterusnya ya. Iya. Pak Yohanes Budi, kalau di komunitas gereja atau komunitas yang lebih rohani di seminari begitu ya, apa agama itu dirasa menolong atau justru malah menyusahkan Pak di saat-saat pandemi seperti ini? Iya, tergantung penghayatan kita tentang agama itu apa ya sebenarnya. Jadi, dan ketika dikatakan agama itu menolong dalam artian seperti apa? Jadi, jikalau kita menggunakan agama itu sebagai satu sarana untuk pelarian, untuk menyangkali realita, itu juga menolong. Tetapi menolongnya itu di dalam bentuk seperti apa? Jadi ada orang-orang yang menggunakan agama itu kan sebagai satu candu ya. Jadi ketika berhadapan dengan situasi yang sulit dan kemudian tidak berani untuk menghadapi realita, maka akan menggunakan agama itu sebagai satu bentuk defense mechanism, dan itu kan terjadi. Jadi ada orang-orang Kristen yang mengatakan karena kita itu punya iman, kita itu nggak perlu takut dengan semuanya ini gitu. Kenapa sih kok kita itu harus pakai masker? Kenapa sih kita itu harus social distancing? Ngapain juga gereja-gereja di seluruh dunia itu kehilangan iman, nggak berani beribadah, padahal ibadah itu merupakan sesuatu yang esensial, dan kemudian dilakukan pemberontakan-pemberontakan di sana dan di sini. Umat itu berkumpul, tidak peduli dengan social distancing, beribadah, menyanyi, dan sebagainya. Itu kan ada bentuk-bentuk seperti itu. Walaupun di Indonesia mungkin kita belum melihat bentuk-bentuk yang ekstrim seperti itu. Tapi dari kalangan jemaat ya cukup banyak yang sebenarnya menyangkali realita ini. Dan itu terkait nanti dengan satu tafsiran-tafsiran teologis yang kaitannya itu ke teologi-teologi apokaliptik begitu, dan kemudian itu dihubungkan dengan teori konspirasi bahwa sebetulnya ini semua konspirasi, semua orang itu sebenarnya dibodoh-bodohin aja, orang percaya itu tidak perlu takut seperti itu, orang percaya itu harus memiliki iman gitu. Dan mengapa kok memilih seperti itu? Karena kalau tidak memilih agama sebagai tempat pelarian seperti ini, maka nggak punya pegangan gitu. Hidup itu akan dikuasai oleh ketakutan. Tetapi apakah menolong dalam bentuk seperti ini artinya betul menolong begitu? Belum Jadi, lagi kalau kita jadi rupanya anxiety itu mendorong kita mencari pegangan, tapi agama itu dimaknainya sebagai candu ya. Dan kalau nge-fly mungkin ya nggak terasa coronanya gitu ya, nge-fly-nya makin betul keras aja gitu ya, pakai agama gitu ya. Jadi lari dari kenyataan dan berkata bahwa nggak, sebenarnya ini seperti ini, nggak perlu kita itu takut, nggak perlu kita itu berhati-hati, nggak perlu kita itu apa, kita itu beriman, kita itu semuanya fine gitu, tidak ada problem gitu. Tapi ini jadi yang muncul sebenarnya agak merugikan, walaupun sebenarnya di dalam pencarian meaning itu ya berusaha erat-erat menggenggam agama begitu ya. Nah kalau Bu Ayu yang diamati di komunitasnya di sekolahan seperti apa sih Bu yang terjadi? Apakah agama itu benar menolong atau ada kerugiannya juga? Ya mungkin tergantung dari seperti tadi ya cara kita menghayatinya ya. Kalau buat saya yang saya amati yang tidak menolong itu adalah bentuk-bentuk judgement begitu.
Bentuk-bentuk kita kan cenderung cepat menghakimi ya, cepat menghakimi. Nah, itu tidak menolong itu. Condemnation, tuduhan, kadang-kadang kan itu menjadi satu paket ya di dalam agama yang nanti menimbulkan rasa bersalah, rasa kenapa saya kok begini, saya ini kurang ideal, saya ini kurang dengan Tuhan, saya ini kurang menghasilkan buah. Seharusnya saya ini begini. Itu yang menjadi kuk dan beban berat itu sebenarnya. Di dalam kondisi pandemi maupun tidak. Begitu, apalagi di dalam kondisi pandemi di mana sebenarnya kita sudah mengalami berbagai macam kesulitan begitu ya, nanti kok saya mengeluh gitu. Penderitaan ini kan seharusnya Tuhan izinkan menjadi sebuah alat pembentukan yang begini-begini, tapi kalau spiritnya tuh spirit judgmental begitu ya, nah itu menjadi kuk dan beban berat yang menindih orang sehingga orang kemudian ya semakin tertatih-tatih. Itu sih yang saya lihat. Betul, jadi kalau orang itu ditekan ya, either dia jadi guilty ya, atau dia jadi anger ya, karena nggak bisa keluar, terus hal-hal itu malah jadi menyulitkan ya secara psikologis ya. Bu Linda, yang dilihat gimana Bu di komunitasnya? Apa agama itu menolong pencarian meaning, terus meredakan ketakutan, atau malah sebaliknya? Ini kalau saya mengamati, misalnya mungkin teman-teman saya begitu ya, itu sebagian besar itu kalau di WA-nya itu ya, bisa menuliskan di WA itu kan Anda bisa tulis kutipan apa, judul apa gitulah. Selalu kebanyakannya kelihatan sangat bagus dan rohani menurut saya ya. Misalnya ada praise the Lord, enjoy today, apalah blessing for small thing, apa-apa begitu ya. Nah, kalau yang enggak, itu paling dia kosongin begitu ya. Nah, di dalam konteks-konteks tertentu, memang itu kemudian agama itu bisa menjadi tempat yang memberikan harapan sebenarnya untuk orang-orang bisa mendapatkan satu bukan pemuasan ya, satu apa ya, untuk menutupi kecemasan atau kekosongan itu loh. Nah, itu yang terjadi, itu yang saya amati begitu ya. Tetapi ada juga yang pihak lain itu adalah misalnya itu akan bisa kemudian bukan adalah blaming ya. Blamingnya itu apa ya? Blamingnya bukan judgment terhadap orang, tetapi blaming itu artinya terhadap institusi daripada gereja khususnya ya, karena kita bicara agama berarti Kristen, berarti berhubungan dengan gereja. Maka kita akan sebagian itu memblame gereja. Kenapa? Karena tiba-tiba gereja selama ini membangun tembok yang tinggi, besar, berpuluh tahun, ratusan tahun dari zaman reformasi yang kita sebut dan dengan bangga, tetapi begitu ada kondisi sulit di Indonesia, khususnya bagi kita, itu kok tiba-tiba gereja tidak memberikan tempat yang pas begitu. Karena gereja mengajari orang kemudian tidak memberikan jalan keluar. Dan teologi daripada gereja itu cenderung mengkotak-kotakkan diri kita di dalam kotak yang kita sebut secure, tapi sebenarnya tidak membuat kita berani menghadapi insecurity yang dari luar. Jadi akhirnya, ada orang-orang atau sebagian kecil itu akan memblame gereja karena tidak lagi berperan sebagai gereja yang seperti zaman dulu gitu ya. Zaman dulu misalnya gereja mula-mula itu begitu berbeda. Justru orang berani keluar menghadapi kesulitan. Nah, sekarang ini adalah orang berkumpul menyempit di dalam ketakutan. Dalam arti saya tidak mengatakan kemudian harus tatap muka, harus enggak, itu ya harus deket-deket, bukan. Tetapi itu spiritnya menjadi seperti demikian. Jadi bisa ada yang sangat positif, bisa ada yang cenderung memblaming daripada gereja yang tidak memberikan fungsi dan peran yang sesungguhnya. Jadi yang dirasakan gereja itu kok ketinggalan zaman begitu. Nah, akhirnya ya itu, orang tidak lagi melihat gereja. Maka kebanyakan kalau kita mau mengakui bahwa orang tidak lagi memberi persembahan buat gerejanya, ya udah online ya sudah selesai begitu. Jadi karena dia tiba-tiba mendapatkannya mungkin tidak dari gereja itu lagi, kalaupun ada. Begitu ya, itu ya pengamatan saya begitu. Oke, jadi kalau ada kemarahan-kemarahan bukan cuma kemarahannya kepada Tuhan, tapi juga kepada komunitas orang percaya ya, yang gereja itu ya, yang mewakili itu ya. Jadi gimana sih sebenarnya kita nih, ada harapan atau ada pertolongan nggak Pak Yonatan Aditya sebenarnya dari sisi kejiwaan kita Pak? Kalau ini maksudnya menyangkut soal Tuhan atau secara umum? Kalau secara umum ya pasti ada tuh ya kan,
kalau saat ini kan ya di seluruh dunia ini ada berbagai riset gitu kan, psikologis. Bagaimana sih orang yang bisa membantu seseorang untuk bisa ya bagaimana menghadapi ini ya, bagaimana bukan hanya bertahan mungkin ya, tapi bisa juga menjadi ya paling nggak bertahan lah. Kalau mau ya bagaimana bisa menjadi orang yang lebih baik. Itu apa yang bisa menolong. Nah itu kan yang jadi penelitian di mana-mana. Salah satunya tadi yang dikatakan oleh Bu Linda itu meaning gitu kan. Nah, apakah ada meaningnya ya? Ini ngapain ini dengan segala macam ini? Lalu ngapain saya ada di sini? Nah, kalau seseorang tetap mempunyai meaning, itu kan bisa membuat itu bertahan. Kalau dia punya meaning, apa ya tujuan hidup saya? Lalu arti dari apa yang saya lakukan ini untuk apa? Nah, itu kan bisa membantu. Nah, kalau lalu kaitannya dengan agama gitu. Itu kan meaning itu banyak dari kaitannya sama agama juga. Lalu bagaimana sih harusnya cara berpikir kita menghadapi pandemi ini? Toh kan ini belum tentu jalan keluarnya 1-2 tahun gitu. Ya mungkin ya mudah-mudahan akhir tahun selesai. Tapi bisa juga kalau di majalah Nature itu mungkin sampai 2025 ini masih ada gitu. Lalu bagaimana ini panjang banget gitu. Nah, lalu sikap yang seperti apa yang bisa menolong gitu. Kan misalnya bagaimana kita bisa tetap melihatnya dengan perspektif yang benar ya. Karena kan kecemasan itu nggak selalu membantu. Lalu mungkin ya mulai keluar dari diri kita gitu. Lalu ya mungkin menolong orang lain. Dengan menolong orang lain itu kita hidup itu nggak cuma dengan diri kita gitu, tapi bisa melihat lebih luas gitu. Jadi mungkin bisa, nah itu bisa menolong sih dengan begitu itu kita jadi lebih berarti itu dengan menolong orang. Oh, berarti saya punya meaning juga hidup saya ini karena saya bisa menolong orang yang di zaman sekarang ini mungkin banyak masalah gitu. Mungkin secara ekonomi, secara kejiwaan, secara macam-macam yang lain. Nah, belum lagi kalau nanti soal agama itu juga bisa dilihat kan, aspek agama apa sih yang sebenarnya itu bisa membantu di saat seperti ini. Itu akan jadi pembicaraan yang cukup panjang juga sih. Oke, jadi kalau kita punya makna itu bisa menolong kita, dan kalau kita bisa fokusnya ke orang lain itu juga bisa membuat kita lebih berkembang begitu ya, dan menolong psikologi kita juga ya. Nah tapi kan itu sulit ya, orang di kondisi normal aja kita menemukan meaning hidup sulit, fokusnya juga di kondisi normal ke diri kita sendiri terus gitu ya. Jadi kita akan bicarakan hal-hal itu kerumitannya di klip yang berikutnya.